Ya, urusan udang pun pakai alat berat? Ya, buat kolam. Oh, kolam. Jadi, ya, kupikir tadi ngambil udangnya pakai itu. Bapak boleh tanya itu selama punya kolam Bapak ini, jarang tidur di rumah. Dia tidur di kolam? Belakang aja dia tidur. Karena? Jaga udangnya. Jaga udang daripada jaga orang rumah. Jadi orang rumah nggak usah dijaga? Sekali aja ketok. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Kebalik ya. Saya Hinca Panjaitan. Ketemu lagi dengan saya di acara Nonang-Nonang, bercerita tentang menyebarluaskan kebaikan, menabur optimisme. Hari ini saya turun ke suatu desa kecil sekali di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kecamatan Secanggang. Nama desanya ngeri, nanti ku cari tahu. Pantai Gading. Nah, ini dia, saya lihat ini, teman-teman semua ini semuanya pahlawan-pahlawan ekonomi untuk ketahanan pangan, khususnya udang, gitu ya, udang Paname. Tapi kalau yang sebelah kiri saya, nah nih orangnya nih, sebelah kiri nih, pendampingnya nih, tokohnya dari KKP ini banyak Pak Sekdes. Nah, sebelah sini lagi Pak Kaur. Pak Sekdes sebelah sana, sorry Pak, tadi udah sempat duluan tuh, oke? Kita cakap-cakap ya kan? Bagaimana mengatasi ketahanan pangan di saat pandemi virus Corona 19. Sebelumnya nama saya Fadlan, saya dari BLU LPM UKP. BLU LPM UKP. BLU LPM UKP adalah Badan Layanan Umum, lembaga pengelola modal usaha kelautan perikanan. Jadi dia fungsinya memberikan pinjaman, bukan bantuan. Memberikan pinjaman, bukan bantuan. Jadi kami nggak ada yang minta-minta ya ini ya. Kami ini anak raja semua ini. Pinjaman. Minjam, bayar. Ya kan? Nggak ada yang gratis-gratis. Ada. Ya. Memberikan pinjaman khusus pada sektor kelautan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya, pengolahan, pemasaran hasil laut, rumah makan seafood, wisata bahari. Itulah sektor-sektor kelautan perikanan. Jadi sektor itulah yang kita berikan pinjaman, di luar sektor itu ya tidak bisa karena memang kita concernnya ke situ. Oke, saya fokus. Pak Kadus, apa dusunmu tadi? Dusun Pasar 2. Dusun 1. Punya kolam? Punya, Pak. Berapa banyak? 1 petak saya. 1 petak. Berapa rantai itu? 350 meter persegi. Oke, dapat bantuan nggak? Pinjaman, jangan ada bantuan, pinjaman. Dapat, Pak. Dapat, berapa? Woi, macam mana ceritanya? Mengapa Bapak kasih sama dia? Ya. Apakah karena ganteng dia? Ayo. Jadi Contoh ini, contoh Ya. biar konkret kan? ya, jadi semuanya ini merupakan satu kelompok, Pak. Apa nama kelompoknya ini? Kelompoknya itu Paname Jaya Lestari. Paname Jaya Lestari. Udang itu ya? Udang. Jadi Paname Jaya Lestari ini sektor budidayanya, kita nggak mau disebut petani Pak ya, kita pembudidaya. Pembudidaya. Bukan petani. Pembudidaya. Pembudidaya. Berdaya yang berbaik budi. Jadi pembudidaya, sektor budidaya khusus udang Paname. Tapi ada sebagian yang budidaya kepiting dan budidaya ikan. Jadi tidak semua memang budidaya udang Paname. Udang tiger atau udang windu juga ada, sama kepiting juga ada. Pak Dasikin juga yang sana juga. Mana Pak dia, Dasikin? Yang baju biru. Apa-apa? Udang. Udang ikan. Udang dan ikan. Dan di sini Paname Jaya Lestari ini telah mengakses pinjaman, telah berhasil mengakses pinjaman Berapa? sebesar 1,6 miliar. 1,6 miliar. Untuk berapa pembudidaya nih? Untuk kita 13 orang pelaku usaha. Jadi kira-kira hampir 100 lebih lah satu orang. Iya. Banyak juga ikut laku. Pak Haji dapat berapa? Kawat paling banyak. Berapa? 500 juta. Weh, tepuk tangan dulu lah. Memang tergantung amal solehnya ya kan? Doa amal solehnya itu. Weh. Jadi Pak Haji ini bertanggung jawab Oke. bukan hanya untuk dia, tapi ada di belakang dia itu ada 4 pelaku usaha. Oh, di bawah dia Di ya? bawah dia, jadi dia koordinir. Kemudian Bapak Haji ini juga di bawah dari kelompok kita. Dia juga membeli beko, alat eskavator. Jadi urusan udang pun pakai alat berat? Ya, buat kolam. Oh, kolam. Jadi- kupikir tadi ngambil udangnya pakai itu.
Hancur ya kan? Oke. Jadi eskavator Pak Aji kita gunakan oleh kelompok Pak. Oke. Nah, jadi kalau anggota kelompok mau buat kolam baru, harganya didiskon. Bicara. Harganya Diskon. diskon. Ini milik dia sendiri nih. Milik kelompok Pak. Milik kelompok. Milik Tapi dia yang ngelola. Iya, Bapak yang kelola. 1,6 6 miliar Ya. dibagi ini kepada mana? Dia didistribusikan kepada anggota yang Pinjaman. pinjaman bukan bantuan. Pinjaman. Berarti balik nanti bayar. Sudah alhamdulillah sudah setahun setengah lancar semua. Oke, berapa bunganya? 3% per tahun. Ini paling murah di muka bumi. 0,25 sebulan. 0, 25. paling murah lah ya Pak ya. Nah, 0,2. Ya Pak Sekdes ya. Baik juga negara ya kan. 3%. Balik lah itu ya kan. Oh ya tuh Pak Jokowi turun lagi katanya. Betul ya? Aku sampaikan aja. Jadi pelaku usaha ini bukan orang peminta-minta ini. Bukan. Pahlawan ekonomi Pahlawan ini. ekonomi, Pak. Ngeri. Tepuk tangan dulu lah pahlawan ekonomi ya. Wah, ini keren kali. Jadi di sini bukan hanya Paname Jaya Lestari aja Pak yang sudah akses pinjaman. Salah satunya lagi ada kelompoknya Pak Dasikin itu Paname Inti Perkasa. Bapak nih Pak Dasikin dia akses pinjaman 1 miliar. Oke, tadi yang ini 1,6, 1,9. 1 miliar. Ya, ini salah satu anggotanya Pak kita bawa. Kelompoknya situ lah ya. Situ. Di belakang sana juga ada kelompok Cahaya Paname Sejati sudah akses juga pinjamannya 5,50 juta. Agak bawah lagi sih. Agak bawah Masih sedikit. Pak Haji peringkat 1 ya kan? Ya. Paname Jaya Lestari Pak. Oke, baru peringkat 2. Baru Paname Inti Perkasa. Jadi ada 3 kelompok itu Ada semua. 3 di sini sudah akses 1,6, 1 miliar, 2,6 tambah 500. 550. Berarti 3,050. Segitu ya. Lancar semua. Alhamdulillah sampai sekarang lancar sebelum Covid tadi, Pak. Oke. Semenjak ada Covid nih, memang kita ada tersendat. Kita bukan berarti nggak panen, kita panen. Cuman karena harga pakannya ini luar biasa naik, ya kan? Jadi harga udang juga kemarin terjun bebas. Ya, sampai turun. Jadi keuntungan tuh kecil, Pak. Nah, itu yang membuat pelaku usaha kita ini agak sedikit naik turun lah. Tapi pun itu pun tetap bayar. Memang telat lah jatuh temponya tadi. Tidak keramat lagi angka 25 tadi, Pak. Boleh lolos sedikit. Lolos. Ini menurut saya ini serius. Kan kalau dalam bernegara, kalau tadi kan lancar tidak ada pandemi virus coronanya kan lancar. Iya. Tapi kan karena virus ini terjadi semua ada pelambatan. Iya. Nah, kan kemarin juga Presiden Jokowi mengumumkan pinjaman-pinjaman yang misalnya agak tersendat, ada relaksasi, ada longgar sedikit, gitu toh. Karena situasinya, saya kira Pak Edi Prabowo, Menteri KKP, sahabat saya, bisa mempertimbangkan ini Pak, situasi dengan selama virus corona ini berlangsung, ada relaksasi lah. Apakah turun sedikit, apakah model membayarnya sedikit kasih longgar. Kalau main bola 2 kali 45 menit perpanjangan waktu lah ya kan, ya kan? Kira-kira gitulah ya kan? Aku ngerti lah aku yang di hati kau tuh. Alah, tak perlu kau bilang kan aku ngerti lah ya kan? Minta perpanjangan waktu lah. Udah ngerti dia. Dia seirama dan sejalan dengan sekdesnya. Sekdesnya senyum-senyum terus. Awak belum ngomong udah tahu deh isi hatiku dia. Gila ya, kalau anggota dewan ini kayak gini sih mau kerasa bahagia kan? Oke, jadi terima kasih karena memang negara hadir di sini untuk tentu ada tantangannya gitu ya. Karena menurut saya di sini bisa menginspirasi semua orang untuk tetap percaya diri. Dari cara kami berdiskusi, dari cara kami bercakap-cakap, kami tetap optimis lah untuk melewati masa-masa ini. Jadi kalau Pak Jokowi tadi marah-marah keluarkan duitnya, itu udah benar kan, supaya bergulir. Kita tanya masih berapa lagi jatah di situ, uang belum dibagi ya kan? Nah, lagi dulu, masih udah habis atau masih ada tuh? Masih banyak, Pak. Berapa lagi? Kalau kita 1 triliun lagi ada, Pak. Jadi jangankan yang kau minta itu masih ada 1 triliun. Artinya mari sama-sama kita kembangkan gitu kan ya. Karena negara harus hadir untuk mengangkatkan ekonomi ini. Kalau saya alami Pak, yang saya tahu, kalau yang lain saya kurang tahu. Nanti baru peringkat 2. Masalah kami nih, Apa masalahnya? kalau budidaya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kami ini kan pembudidaya. Kami tak punya hulu, hilir aja yang ada. Maksud saya begini, kami beli pakan, Ya. beli benur, kami dihajar di situ.
Di harga pada pakan dan benur. Benur saya sekarang sudah Rp38 per ekor. Itu pun payah. 48. Udah mahal, payah pula. Nah, hulunya kan di orang nih. Kami cuma budidaya. Kalau seandainya hulunya tuh kami punya, kami bisa bikin pakan sendiri. Setuju. Bikin benur sendiri. Pemerintah buatkan tempat buat kami bikin benur. Kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman saja. Ini Pak, 100% aku setuju. Karena soal pembudidaya itu problemnya pada hulu tadi. Yaitu bibitnya itu tadi kan, sama pakannya. Karena kita nggak bisa memproduksi itu. Kita cuman budidaya yang memberi sentuhan kasih sayang. Itu aja kita kan. Kita hanya punya kasih sayang ini kepada udang, ikan, dan kepiting dan kawan-kawan itu. Tapi pada bibitnya atau benur tadi itu jadi soal. Ajarin kami dan sediakan pakan yang pembuat pakan. Jadi pakan mandiri. Jadi pembudidaya ini bisa bersentuhan dan kasih sayang kepada ikan yang diwujudkan dengan cara ada udang tadi bikin pakannya nasinya agak bagus-bagus sedikit gitu ya. Nah, ini Pak Menteri, saya tahu betul bahwa alat pembuatan pakan mandiri bisa disediakan negara. Kalau tadi ada beko, ini pun bisa. Misalnya satu kelompok ada mesin buat pakan, rame-rame tadi kan pelet itu. Nah, jadi sudah jangan beri ikannya, beri pancingnya. Jadi siapkan itu. Yang kedua, saya setahu saya ada balai perikanan yang menyiapkan bibit benur-benur tadi itu. Nah, di situ negara juga harus hadir. Saya tidak bermaksud menawarkan sesuatu, tapi sebagai perpanjangan tangan bapak-bapak semua, saya akan teriak tentang itu. Fungsi saya itu begini, Pak. Kalau ini handphone, dianggap paling hebat, segala-galanya bisa, tapi nggak ada listriknya, padam dia. Maka colokannya di sini, listrik. Listrik pun, kalau nggak ada yang pakai ini, bangkrut juga dia. PLN, ngutang aja PLN ini, ya kan? Nah, untuk menyambungkan ini, Anda perlu anggota dewan, namanya Hinca Panjaitan, colokannya. Seret. Nah gitu. Jadi aku kabelnya, ini bukan juga ini. Cocok? Ya, tugasku bercakap-cakap itu. Cocok kan? Jadi jangan kalian bilang, Bang, di sini jalan rusak, tolong kau perbaiki. Emang aku PU? Biar jelas kan, bedanya di situ. Tapi menjembatani, mencolokkan ini tadi tuh. Maka target kita adalah pakan mandiri yang kita bisa bikin sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana benurnya tadi itu menyiapkan menjadi murah. Jadi bukan Rp48 lagi per ekor, tapi mungkin bisa jadi turun 20, wah keren kali itu ya. Kalau bisa Rp20 per benur. Kalau turun Kenapa? sebenarnya kalau kita ini bukan masalah harganya juga, sulitnya. Langka nih Pak. Nggak ada. Berebut kita. PT-PT itu dapat. Inilah Maklen, asal cerita yang persoalan terus. Itu nyatanya. Kemana pula ya? Bukan masalah harganya, Pak. Sulitnya mendapatkan Oke, nah tuh. Seharusnya Pak, misalnya 10 hari dia harus masuk benur, ini jadi sebulan. Terbuanglah waktu 20 hari tadi. Kondisi air yang di lapangan tadi udah bagus, jadi jelek dia. Tanggal pun makin dekat, kita Inilah terima Pak. dia. Inilah prosesnya. Ini kan kita jadwal masuk benur Pak. Jadi nampaknya ini kita kalah sama PT-PT yang besar. Ada proyek-proyek besar. Mereka yang dulu kan. Jadi kita ini kan petani ini kan yang punya kolam hanya 3-4 petak kan. Jadi sampai sekarang kita istilahnya diabaikan sama yang punya hatchery. Jadi orderan kita itu 1 bulan sebelum tebar benur kita udah order. 3 juta. Pesannya begini loh Pak. Ini maaf, kita bukan menjelekkan pengusaha-pengusaha besar. Jelekkan juga nggak apa-apa, nggak usah minta maaf menjelekkan, orang memang kritik. Pihak hatchery itu, dia kan produksi benur umpamanya 5 juta nih Ya, sebulan. ya. Sedangkan orderan sampai 10 juta. Ya. Yang di antara 10 juta order itu separohnya kami di masyarakat kecil. Selebihnya PT-PT. Mereka itu mensuplai PT-PT itu dulu. Orang tuh duluan. Orang itu duluan. Kita nak tiri. Kalau ada sisa baru kami kebagian. Baru kebagian. Itulah hajatnya nih. Itu kalau ada sisa. Itu kalau ada Namanya sisa. PP, tahu kalian PP? Pelengkap penderita. Iya, betul. Itu masalah. Udah biasa Pak kami. Kalau menderita itu udah biasa. Oke, ini serius nih ya. Jadi balainya ya. Iya, betul. Karena balai benih yang menyiapkan Ya. sehingga tersedialah supaya waktu tidak terbuang percuma. Iya. Kondisi air udah siap. Iya. Tak datang kawan ini bubar. Tapi kalau giliran banjir, Pak, banjir benur, Ah. PT-PT itu nggak miara atau misalnya ada wabah, kami kebagian banyak lah tuh Pak.
Bertumpuk-tumpuk lah itu. Kayak Jadi kami tidak lah. ada pun kita susah, kebanyakan pun susah. Susah. Jadi kita susah pangkat 2. Itulah adanya. Nah, netizen, mungkin Anda juga penggemar dan mengerti soal-soal sosial ini. Kalau Anda punya pengetahuan yang cukup dan gagasan yang besar untuk bikin pakan mandiri pada kelompok pembudidaya ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalau Anda hubungin saya akan sambungkan kepada mereka. Demikian juga mungkin Anda adalah salah seorang yang hebat menyiapkan benur-benur atau bibit itu tadi, khusus tentang udang ya, udang Paname. Jika Anda punya itu dan besarkan, kami semua kelompok Paname, Jaya Lestari dan Paname Inti Perkasa. Paname Inti Perkasa akan berterima kasih kepada Anda. Bawalah kemari, kami akan membesarkan. Kalau soal kasih sayang kepada udang dan ikan, jangan tanyakan kami. Tapi persoalan benihnya itu yang nggak ada. Gitu kan? Ya, betul, Pak. Sulit. Sulit. Betul. Betul. Pak. Kalau kasih sayangnya nggak usah tanyakan. Melebihi yang di rumah kita sayang. Hancur kali auto. Iya, Bapak boleh tanya itu selama punya kolam Bapak ini. Jarang tidur di rumah. Jadi di kolam. Belakang aja dia tidur. Karena Jaga udangnya. Jaga udang daripada jaga orang rumah. jadi orang rumah nggak usah dijaga. Sekali aja ketok. Nanti kan dapat WA, Pak. Malam dapat WA baru balik mandi lah.